Halo guys, izin memperkenalkan diri. Nama saya Reno Lambang dengan NPM 234111177. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pasar faktor produksi dari mata kuliah ekonomi mikro. Mari kita mulai pembahasannya. Pasar faktor produksi. Faktor produksi utama melibatkan tanah, tenaga kerja, modal, dan manajemen. Tanah menyediakan tempat untuk produksi, tenaga kerja membawa keterampilan dan usaha manusia, modal mencakup peralatan dan investasi, sedangkan manajemen mengarahkan dan mengatur proses produksi. Faktor-faktor ini saling berinteraksi untuk menciptakan output dalam kegiatan produksi. Nah, faktor produksi dibagi menjadi 4 jenis utama. Yang pertama itu ada tanah atau land. Itu melibatkan semua sumber daya alam yang digunakan dalam produksi seperti tanah pertanian, hutan, dan sumber daya mineral. Yang kedua ada tenaga kerja atau bisa disebut labor, melibatkan upaya fisik dan mental yang dilakukan oleh manusia dalam proses produksi. Yang ketiga ada modal atau capital. Itu merujuk pada semua sumber daya fisik dan finansial yang digunakan untuk produksi termasuk mesin, peralatan, dan uang. Nah, yang terakhir ada manajemen atau entrepreneurship. Ini melibatkan peran pengusaha atau manajemen yang mengorganisir faktor-faktor lainnya untuk menciptakan produk atau layanan. Interaksi yang baik antara empat faktor ini diperlukan untuk mencapai efisiensi dan produktivitas dalam kegiatan produksi. Next, pasar faktor produksi memiliki manfaat penting dalam perekonomian, antara lain distribusi sumber daya. Pasar faktor produksi memungkinkan distribusi efisien dari sumber daya ekonomi seperti tenaga kerja, tanah, modal, dan keterampilan. Hal ini membantu memastikan bahwa setiap faktor produksi digunakan secara optimal. Penyesuaian harga. Pasar faktor produksi membantu menentukan harga bagi faktor-faktor produksi seperti upah untuk tenaga kerja atau sewa tanah. Penyesuaian harga ini mencerminkan permintaan dan penawaran di pasar, memastikan alokasi yang efisien dan faktor-faktor produksi. Inovasi dan investasi. Melalui pasar faktor produksi, pelaku ekonomi dapat memutuskan di mana dan kapan mereka ingin berinvestasi atau mengembangkan inovasi. Hal ini mendorong perkembangan ekonomi dan pertumbuhan jangka panjang. Perkembangan dan keterampilan. Pasar faktor produksi memberikan insentif bagi individu untuk mengembangkan keterampilan dan pendidikan mereka agar lebih sesuai dengan tuntunan pasar. Ini dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja. Nah, di sini ada peningkatan efisiensi produksi. Dengan adanya pasar faktor produksi, perusahaan dapat mencari sumber daya dengan biaya terendah, meningkatkan efisiensi produksi, dan mengoptimalkan keuangan. Pembahasan kajian teori, kumpulan data, hasil pengamatan, dan kesimpulan. Mobilitas faktor produksi. Pasar faktor produksi memfasilitasi perpindahan faktor produksi dari satu sektor atau wilayah ke sektor atau wilayah lain yang lebih memerlukan. Hal ini mendukung fleksibilitas dan adaptasi ekonomi terhadap pertumbuhan permintaan. Penting untuk menjaga keseimbangan dan
keadilan dalam distribusi manfaat pasar faktor produksi, agar perekonomian dapat berfungsi secara inklusif dan berkelanjutan. Nah, ini ada pengumpulan datanya ya. Sekian dari saya akhiri. Maaf jika ada salah kata, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.